warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita dipersuakan kembali dalam kesempatan yang mulia di pagi hari ini. Karena sesungguhnya banyak sekali kenikmatan yang kalau kita hitung pada malam hari ini. Jadi apabila kita ini tadi berangkat dari rumah ya, sebelum masuk waktu sholat subuh ya, menurut penelitian Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan karunia kepada kita berupa tersebarnya gas ozon. Jadi ozon itu levelnya di atas oksigen. Nah, ozon ini banyak berterbaran di waktu menjelang waktu sholat subuh. Makanya kalau kita keluar dari rumah, berjalan, menghirup udara bebas, banyak mengandung ozon, maka ketika terhirup di pernapasan kita, maka ketika ozon itu sudah menyatu dengan aliran darah, maka bisa meningkatkan sistem imun. Karena ozon ini adalah antioksidan. Jadi kalau dalam dunia kesehatan, oksidan itu artinya dari kata oksidasi, merusak sel. Makanya supaya sel-sel tubuh kita ini tidak gampang rusak, diberi zat namanya antioksidasi atau antioksidan. Nah, makanya kenapa ketika dulu saya pernah bekerja di sebuah klinik terapi ozon, banyak yang diterapi itu orang-orang yang mengalami oksidasi. Jadi setiap apapun tubuh kita ketika mengalami sakit, pasti tubuh itu mengalami oksidasi, pengerusakan sel tubuh kita. Makanya beberapa penyakit seperti diabetes, kemudian stroke, ya, kemudian beberapa penyakit lain yang rusak tubuh kita, itu bisa diperbaharui dengan ozon. Nah, sebelum waktu masuk sholat subuh ini, sepertiga malam yang terakhir sampai menjelang waktu subuh, Allah itu mengobrol ozon itu di sekitar kita. Maka ketika kita berada di pagi hari, makanya Rasulullah SAW mendoakan kepada umatnya, berdoa kepada Allah untuk umatnya, ya Allah berkahilah umatku di pagi hari. Nah, yang dimaksud pagi hari itu gimana? Beberapa ustadz yang saya lihat di channel YouTube-nya seperti Ustadz Muhammad Dilip atau Abu Aslam, kemudian Ustadz Adi Hidayat dan beberapa ustadz yang lainnya, yang dimaksud berkahilah mereka di waktu pagi hari artinya mereka ini berada sebelum waktu subuh sampai setelah waktu subuh. Maksudnya apa? Mereka melakukan aktivitas ibadah. Maka orang-orang yang demikian itu mendapatkan keberkahan di waktu pagi hari. Dan waktu pagi hari inilah waktu yang sangat berkah, sehingga keberkahan ini bisa kita raih bersama dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masih satu kenikmatan berupa ozon, dan tentunya masih banyak kenikmatan lainnya yang mungkin belum kita teliti atau mungkin belum kita ketahui manfaatnya. Baiklah ma'asyiral muslimin, itu sekilas sebagai mukadimah kita, bahwasannya kita ini harus bersyukur ketika dikehendaki oleh Allah menjadi hamba-hamba yang senantiasa bangun di pagi hari menjelang salat subuh. Kalau orang sekarang, ya mungkin zaman saya dulu waktu SMA, mengatakan sampean termasuk akas ya, subuh wis tangi. Tapi beda dengan zamannya para sahabat, zamannya Nabi. Yang dimaksud akas itu bukan bangun ketika mendengar adzan subuh, tapi ketika sepertiga malam yang terakhir, belum masuk sepertiga malam terakhir, jam 2 misalnya sudah bangun, lalu mereka melakukan sholat malam, itu baru dinamakan dengan akas. Jadi standar ukuran akas itu
menurut zaman dulu dan zaman sekarang sudah bergeser. Makanya kalau kita ini sudah bangun sepertiga malam terakhir, lalu kemudian kita melakukan ketaatan sampai menjelang waktu subuh hingga akhir waktu subuh, maka mudah-mudahan kita ini dipilih sebagai hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat seperti itu. Makanya salah satu ulama besar itu memberikan guyonan begini. Kenapa waktu subuh itu kok waktu yang sangat segar sekali, menyegarkan pikiran, menyegarkan hati, menenangkan? Karena waktu subuh itu udaranya bersih karena orang-orang munafik belum bangun dari tidurnya. Tapi ketika orang munafik itu bangun di siang hari, maka udara itu sudah berganti menjadi udara yang panas, udara yang bikin gerah. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita sehat ya dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, sesuai dengan materi yang kita persiapkan, bahwasannya kita ini kemarin telah melakukan salah satu pelatihan atau training di bulan Ramadan. Ketika kita sudah keluar dari bulan Ramadan, maka kita ini adalah lulusan sekolah yang dinamakan dengan Ramadan. Sehingga ketika keluar dari bulan Ramadan bisa disebut kita ini adalah alumni. Nah, ketika kita ini menyandang gelar alumni dari Ramadan, tentu ada satu konsekuensi yang sama. Bahwasannya setiap diri kita, siapapun dia, lulusan atau alumni itu, walaupun dia dikatakan lulus, tetapi predikat dan peringkatnya tidak sama. Mungkin ada yang menempati peringkat pertama, peringkat kedua, atau mungkin tidak dapat peringkat, atau mungkin dapat peringkat satu dari terakhir. Makanya kadang-kadang kalau kita dulu ingat zaman sekolah, lulus SMA, ada yang mempunyai nilai 90, ada yang punya nilai 80, bahkan ada yang ngepres nilainya hanya 60. Sedikit saja dia dikatakan tidak bisa lulus dari sekolah SMA. Nah, begitu juga dengan Ramadan. Ketika seseorang itu keluar dari bulan Ramadan, juga begitu. Ada beberapa amalan-amalannya yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalannya yang ditolak oleh Allah, ada juga yang dia tidak mendapatkan apa-apa. Makanya pernah waktu itu dalam sebuah kesempatan khutbah Jumat saya pernah menyampaikan goals atau tujuan utama Ramadan itu apa? Yaitu ketika kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barulah predikat-predikat yang lainnya, misalnya kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pada pembahasan kita pada pagi hari ini kita titik beratkan, kenapa sih ketika kita keluar dari Ramadan itu kok tidak sama apa yang kita dapatkan? Ada yang dapat nilai 90, ada yang dapat nilai 80, bahkan ada yang ngepres nilai 60. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima yang baik dan yang terbaik. Jadi dalil aklinya, jadi dalil itu ada dalil akli sama nakli. Kalau akli itu dalil secara pemahaman umum, kalau nakli dalil secara literasi, misalnya ayat Al-Quran atau hadis. Kalau akli itu dalil secara umum, secara pemikiran. Misalnya begini, ada seorang petani, ya sebelum menanam padi dia menyiapkan lahannya dulu. Ya, kalau Pak Ari ini pasti tahu, ahli pertanian, disiapkan lahannya dulu, dikasih pupuk hingga mengandung humus, hingga tanah itu menjadi subur. Lalu kemudian disiapkanlah benih padi yang terbaik, disiangi kalau dalam istilah ilmu pengetahuan alam ya. Lalu disebarkanlah benih padi itu, disemai, lalu dijaga. Tanaman itu agar tumbuh, dijaga dari hama, kemudian dijaga dari perusak-perusak lainnya seperti tikus dan sebagainya, atau mungkin ular. Kemudian dijaga airnya. Lalu kemudian ketika semuanya itu sudah dilakukan, sang petani itu tentu berharap panen padinya itu mendapatkan hasil yang bagus. Tetapi dia juga tidak berani menjamin nanti saya kira-kira dapat panen seperti apa. Nah, ternyata waktu panen itu
ada hujan angin, sehingga akhirnya tanaman padinya yang sudah mulai ranum tadi kena angin, akhirnya tanamannya roboh, sehingga akhirnya sebagian harus dipanen padahal belum memasuki waktu panen. Nah, seorang petani saja yang sudah menyiapkan lahannya, menyiapkan benih padinya, menyiapkan pupuknya, melakukan perawatan untuk tanamannya, belum berani menjamin bahwa nanti dia akan mendapatkan hasil panen yang baik, apalagi amal ibadah. Maka ketika seseorang itu, khususnya kemarin ketika melakukan amalan ibadah di bulan Ramadan, dia tentu tidak berani menjamin apakah amalan-amalan saya ini diterima oleh Allah atau tidak. Makanya ma'asyiral muslimin, pernah saya sampaikan kira-kira setahun atau 2 tahun yang lalu, kita itu pernah membahas materi yang judulnya ibadah yang paling berat. Memang haji itu ibadah yang berat, tapi bukan yang paling berat. Puasa bagi sebagian orang itu adalah ibadah yang berat, tapi itu bukan ibadah yang paling berat. Tetapi ibadah yang paling berat adalah bagaimana ibadah itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah yang cukup masyhur dari seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Ketika hari Senin dan Kamis sore, tampak sedih wajahnya, murung wajahnya, sehingga gelagat perubahan wajah, mimik wajah ini ditangkap oleh salah seorang santrinya. Ketika mengamati demikian, sang santri pun nekat bertanya, "Wahai guru, kenapa kalau saya amati setiap Senin sore, Kamis sore jenengan ini kok wajahnya gelisah, murung, seperti ada beban?" Lalu Imam Hasan Al-Basri pun mengatakan, "Karena sesungguhnya aku pernah teringat Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasannya amal-amal perbuatan manusia itu disetorkan oleh malaikat pencatat amal kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Aku khawatir jangan-jangan di hari Senin dan Kamis itu tidak ada catatan amalku yang disetorkan kepada Allah." Jadi Imam Hasan Al-Basri itu sampai kepikiran, jangan-jangan saya tidak diterima amal saya. Kemudian ada juga tentang seorang ulama yang bernama Ato. Beliau ini berprofesi sebagai penjual kain di pasar. Ketika mau berangkat itu selalu dipilih kainnya, dipilih semua, dipilah-pilah, dipilih yang mana yang baik, yang mana enggak, disortir lah istilahnya. Lalu ketika kain yang sudah dipilihnya tadi dibawa ke pasar untuk dijual. Lalu ketika di pasar ada seorang pembeli, dia itu milih-milih kain tersebut. Setelah pembeli itu mengetahui ada cacat di kain tersebut, dia nggak jadi beli. Lalu akhirnya seorang ulama yang bernama Ato ini pun menangis terseduh-seduh, sehingga akhirnya sang pembeli kain itu mengatakan, "Kalau seandainya engkau tadi menangis gara-gara aku nggak jadi beli kain ini, ya nggak apa-apa, aku beli saja." Tetapi Ato mengatakan, "Tidak begitu. Masalahnya tadi sebelum aku berangkat, aku sudah memilih kain yang paling bagus. Aku teliti semuanya satu persatu, jangan sampai ada yang cacat. Tapi ternyata engkau mengetahui di salah satu kain yang aku jual ini ada kain yang cacat. Maka bagaimana dengan amal-amalku? Aku selama ini selalu berusaha menjaga agar amalku ini dengan harapan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah, menjalankan sunnah, mencontoh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata kalau kamu saja bisa melihat ada kekurangan pada kainku, bagaimana dengan amal-amalku?" Akhirnya pembeli itu tadi mengerti kenapa ulama yang bernama Ato ini menangis. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, tentu kita kalau memasuki bulan Syawal, tentang ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, sering ada ungkapan hari ini telah mencapai kemenangan, ya, dengan PD-nya mengatakan begitu. Padahal siapa yang berani menjamin seseorang itu mendapatkan kemenangan? Barang seakan-akan dia mengatakan saya telah menaklukkan bulan Ramadan. Padahal tidak ada siapapun yang berani menjamin bahwasannya dia mampu mendapatkan kemenangan, menaklukkan bulan Ramadan dengan amalnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, seorang ulama yang bernama Imam Ibnul Qayyim menyampaikan salah satu musibah yang menimpa seorang mukmin adalah ketika dia merasa pede amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat dulu itu doa yang mereka panjatkan kepada Allah ketika bulan Ramadan itu berlalu, bahkan doa itu senantiasa dibaca, dimunajatkan kepada Allah sampai 6 bulan berikutnya. Apa doanya? Yaitu semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah mereka. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita, kalau memasuki bulan Syawal, Idul Fitri, bukan minal aidin wal faidin yang diucapkan, tapi taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Artinya apa? Rasulullah SAW pun berdoa, memohon agar ibadah kita selama bulan Ramadan pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para muslimin, salah satu indikator seseorang itu amal ibadahnya diterima oleh Allah, ini dijelaskan dalam Al-Quran. Ini sering dibaca Pak Fauzi kalau ngimami ya. Surat Al-Lail, fa amma man atawattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirihu lil yusra. Maka barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah dan membenarkan fasaddaqa bil husna, yaitu membenarkan perbuatan kebaikan itu dengan harapan terbaik dia mendapatkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka dia akan mendapatkan kemudahan baginya. Artinya ketika seseorang itu senantiasa membenarkan perintah Allah, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Makanya para ulama ini pun memberikan sebuah kaidah, inna min jazail hasanah al hasanatu ba'daha. Kalau Allah itu menerima amal ibadah seseorang, maka pasti hamba itu akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal ibadah selanjutnya. Misalnya kalau di bulan Ramadan kita kemarin banyak melakukan ibadah puasa fardu, puasa Ramadan, maka selepas dari bulan Ramadan kita akan banyak melakukan amalan-amalan ibadah puasa sunnah. Kalau di bulan Ramadan kita setiap malam qiyamul lail, maka selepas dari bulan Ramadan kita juga melakukan amalan salat sunnah, terutama salat malam. Kalau di bulan Ramadan kita kemarin banyak membaca Al-Quran, maka selepas dari bulan Ramadan kita pun juga membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Begitu juga. Jadi ketika Allah menerima amal seseorang itu, dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan berikutnya. Tetapi kalau Allah menolak amalan hamba itu, ya seperti yang kita ketahui bersama, banyak yang ke masjid itu hanya ketika pas bulan Ramadan saja. Begitu memasuki 1 Syawal, unjung-unjung ke tetangga, lupa kalau ada masjid, sehingga akhirnya keterusan tidak ke masjid lagi. Bahkan dia tidak melakukan ketaatan ibadah kepada Allah lagi. Makanya kadang-kadang banyak masjid itu ketika memasuki 1 Syawal, memasuki hari raya Idul Fitri, masjid yang awalnya ramai langsung jadi sepi. Nah ini contoh. Makanya kita itu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan istiqomah, kita menjadikan taat kepada Allah bukan hanya ketika dalam bulan Ramadan, tetapi kita menjadi taat kepada Allah juga kepada bulan-bulan setelahnya. Karena Allah yang kita sembah sama dengan Allah yang kita sembah ketika di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, salah satu ungkapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amalan yang diterima oleh Allah itu diibaratkan seperti pohon, di mana pohon itu akarnya mendalam di dasar bumi, lalu tinggi pohon itu menjulang ke atas. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran di surat Ibrahim dari ayat 24, 25 dan 26. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Lalu kemudian ayat berikutnya, pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tegak sedikit pun. Ini menunjukkan bahwa ketika seseorang amal ibadahnya diterima oleh Allah, maka amalan itu akan menjadi abadi dalam kehidupan akhirat. Akarnya kuat dan menjulang tinggi. Makanya salah seorang ulama itu seperti Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, dari sekian banyak amal-amalku, saya hanya butuh saja satu amal saya, di mana amal itu bisa diterima oleh Allah. Karena apa? Hanya dengan satu amal itu saja sudah cukup bagiku agar mendapatkan kenikmatan dalam kehidupan akhirat. Dan ma'asyiral muslimin, mengenai amal yang tidak diterima atau ditolak ini banyak sekali dalilnya. Seperti di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 ayat 104, katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat baik sebaiknya. Kemudian dalam surat yang lain disebutkan bahwasannya seperti yang digambarkan oleh Allah di surat Al-Furqan, bahwasannya amalan-amalan manusia itu seperti haba'an mansura, debu yang berterbangan. Artinya apa? Amalannya muspro, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sering dibaca ketika sholat, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Mereka bersusah payah melakukan amal ibadah kepada Allah, tetapi justru amalan tersebut memberatkan dirinya, tetapi dia tidak mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Ini ditujukan untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dan kemarin waktu khutbah Jumat saya menyampaikan sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang beribadah selama 60 tahun, tetapi Allah tidak menerima ibadahnya selama 60 tahun itu. Disebabkan karena apa? Karena dia melakukan ibadah itu karena penuh dengan kesombongan, bangga, merasa dirinya paling soleh, dan meremehkan orang yang tidak pernah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, salah satu ciri orang beriman yaitu apabila mereka ini beramal kepada Allah, mereka ini menjadi cemas. Jangan-jangan amal ibadah mereka tidak diterima oleh Allah, jangan-jangan amal ibadah mereka ditolak oleh Allah. Sebagaimana ketika Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 60, waladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati yang penuh rasa takut, karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ketika membaca surat ayat ini, Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah ayat ini berkaitan mereka orang yang mencuri? Apakah berkaitan dengan orang yang membunuh? Bukan, kata Rasulullah. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang beriman. Mereka takut jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup, kita belajar dari Umar bin Khattab, seorang sahabat yang tidak pernah pede, seorang sahabat utama yang kata Rasulullah sudah dijanjikan surga untuknya. Tetapi Umar bin Khattab ini banyak keistimewaannya. Misalnya, pertama, dia dijamin masuk surga. Kemudian dia adalah seorang pemimpin pertama di muka bumi ini yang diberikan gelar Amirul Mukminin. Kemudian setan jika bertemu dengan Umar bin Khattab berpapasan, setan itu lebih milih menghindar karena dia takut bertemu dengan Umar bin Khattab. Kemudian
ketika dia masuk Islam, musuh-musuh Islam itu langsung tergetar hatinya karena takut. Nah, di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, imperium besar seperti Romawi, Konstantinopel diobrak-abrik, sehingga akhirnya apa? Imperium besar itu menjadi takluk dan akhirnya membuka jalan dakwah juga ke benua Afrika. Kemudian Umar bin Khattab itu sering protes kepada Rasulullah SAW. Ucapan-ucapannya itu ternyata ada sekitar 33 ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah berkaitan dengan ucapan Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab ini juga yang meletakkan dasar pertama penetapan tahun Hijriyah. Nah, kemudian Allah pernah mengambil pendapatnya Umar bin Khattab berkaitan dengan orang munafik ya, di surat At-Taubah ayat 84 sampai 86. Dan Allah lebih mengambil pendapatnya Umar bin Khattab dibandingkan pendapatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ma'asyiral muslimin, tetapi semuanya itu, semua kelebihan Umar bin Khattab itu menjadikan dia tidak pernah pede. Dia khawatir jangan-jangan amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, sebelum Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau memberikan wasiat kepada Hudzaifah ibnul Yaman untuk menyimpan catatan nama-nama orang munafik. Jadi Rasulullah itu memberikan daftar. Itu nanti yang akan meninggal ini daftarnya orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Yang tahu isi daftar itu hanya Allah, Nabi Muhammad sama Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, Umar bin Khattab itu penasaran, tanya, "Wahai Hudzaifah, apakah ada namaku di situ?" Hudzaifah tidak mau jawab. Sampai Umar bin Khattab itu merengek-rengek. "Hudzaifah, katakanlah, siapa yang masuk daftar orang munafik itu? Apakah ada diriku di situ?" Karena apa? Umar bin Khattab khawatir. Karena dia khawatir takut meninggal dalam kemunafikan. Akhirnya Hudzaifah mengatakan, "Tenanglah Umar, tidak ada namamu di dalam daftar Nabi itu." Lalu kemudian akhirnya Umar bin Khattab pun bersyukur karena dia terhindar dari sifat kemunafikan. Lalu kemudian dalam kisahnya ketika dia ngimami sholat subuh, dalam sebuah riwayat Umar bin Khattab ini meninggal ketika ngimami subuh, ditikam dengan sebilah pisau yang sudah dilumuri racun dari golongan orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, ditancapkan di punggungnya. Lalu kemudian ketika jatuh tersungkur itu, wajahnya dipangku oleh putra beliau. Lalu kemudian, "Jangan kau pangku wajahku ini, letakkanlah di atas tanah, tempelkanlah wajahku ini di atas tanah," kata Umar begitu kepada putranya. Lalu mengatakan, celakalah Umar jika Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Dan ketika Umar bin Khattab ini meninggal dunia, para sahabat pun banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab ini meninggalnya setelah Rasulullah SAW. Saya ralat. Jadi Umar bin Khattab meninggalnya setelah Rasulullah SAW. Tapi ketika dia meninggal dunia, dia tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tetapi akhirnya Rasulullah SAW dulu jauh sebelumnya mengatakan, sesungguhnya Umar fil jannah, Umar kedudukannya berada di surga. Inilah ma'asyiral muslimin contoh bahwasannya seorang sahabat utama saja yang dijuluki sebagai penduduk surga, dia tidak pernah merasa pede dengan amal ibadahnya, dan tidak pernah pede dengan amal ibadah ini diterima atau tidak adalah ciri khas seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita, banyak-banyak memohon agar ibadah kita itu diterima oleh Allah. Sebagaimana ketika Nabi Ibrahim pun ketika diperintahkan membangun Ka'bah, beliau juga berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Artinya agar Allah menerima persembahan Nabi Ibrahim dalam membangun Ka'bah ini dengan menerimanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, pelajaran dari bulan Ramadan adalah bahwasannya kita ini digembleng dalam 1 bulan penuh dengan harapan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa di sini
sebagai indikator kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya seorang hamba yang paling dekat dengan sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, mungkin yang singkat pada kesempatan pagi hari ini memberikan manfaat. Bila ada kekurangan mohon maaf. Sesungguhnya karena kebenaran hanyalah milik Allah, sedangkan diri saya pribadi tentunya mempunyai banyak kekurangan. Dan marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.